Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil azim. Sadaqal azim. Amma ba'du. Yang mulia para alim, wabil khusus segenap pimpinan Lembaga Pencaksilat Pakar Nusa Kabupaten Malang, pimpinan Ikatan Pakar Nusa Pencaksilat Pakar Nusa Nahdlatul Ulama, kepada segenap pimpinan PC dan anak cabang se-Kabupaten Malang, para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Pimpinan kota, saking kota ya, keluarkan dari kota. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Setelah kita wujudkan rasa syukur kehadirat Allah SWT dan ucapan salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada siang hari ini kami merasa sangat bersyukur karena bisa ketemu kembali dengan penerus pejuang NU melalui lembaga atau Ikatan Pencaksilat Pakar Nusa. Mudah-mudahan ini menjadikan sebab kita bersama dengan akhir bi husnil khotimah. Amin. Langsung saja, di Kabupaten Malang ini Pakar Nusa itu berangkat dari Jamaah Akhlaqut Thahirah yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Khalis almarhum Allah marham. Beliau dari Kiai Haji Bashir Muntir yang dari Pondok Mangunasari, Kediri. Awalnya berangkat dari jamaah ini, sehingga para jamaah kumpul-kumpul di situ. Kemudian ada instruksi dari cabang, dari wilayah untuk segera dibentuk Pakar Nusa tingkat kabupaten. Singkat cerita, terpilih ketuanya Kiai Haji Anis bin Yusuf dari Bakalan. Sekretarisnya saya, Ahmad Masih Santoso, Ahmad Masih. Kemudian bendaharanya Abah Mahfud Mulyono, warung pagi. Dan sampai berganti 3 periode saya tetap sekretaris. Ganti ketua berikutnya yaitu Pak Subandi, guru yang ada di SMA 2 Malang Kota Lama. Berikutnya ketuanya Ustadz Farhan, kakak saya sendiri. Termasuk wakil-wakilnya di situ termasuk Pak Munif. Pak Munif ya, Pak Munif. Pak Munif ini ikut panjen ya, Pak Munif. Ini awal berdirinya, dan terus dari waktu ke waktu kami membentuk ranting-ranting sampai 21 ranting dan komisariat. Kalau ranting itu di tingkat anak cabang waktu itu, entah sekarang anggaran dasarnya Pak masih bunyi seperti itu. Komisariat ini ada di tingkat sekolah atau pondok pesantren saat itu. Jadi kami telah membentuk itu mulai dari Kepanjen, Bulu Lawang, kemudian Gondalegi, Dampit, Turenana, kemudian di Pojokusumo. Di Pojokusumo ada Kiai Khos, Kiai Hadi almarhum Nabi meninggal itu Kiai Hadi, temannya Gus Lutfi Belambangan itu. Kemudian Singosari termasuk di Donomulyo. Waktu itu kiai, waktu NU-nya Kiai Mustafid yang Nabi meninggal di Wajak, Patok Picis. Kemudian sampai ke Pujon. Saya tanya ke tadi, apa masih ada Ustadz Soleh, Pak Soleh itu. Pak Soleh masih ada, itu sesepuh mestinya. Pak Soleh di Pujon. Ada Pujon. Itu dulu dibentuk di Madrasah Sanawiyah sama Kiai Sohib, masih Kiai Sohib masih ada, mungkin sekarang Rois. Sampai kepada di Ngantang, Ngantru, ke sana sama Kiai Mahfud
Waktu itu Rais Kiai Mahfud Salateri Kasembon. Ya. Jadi pada saat itu 21, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang wajib harus ada itu setiap bulan Syawal. Itu kumpul semua anggota itu ribuan saat itu, ribuan. Pernah di Kepanjen, pernah di Bulawang, pernah di Tambak Sari, termasuk kerjasama dengan Debus yang saya ikuti. Pisau itu masuk sini-sini itu nyata dan bisa dilihat. Pagar rusak tidak apa-apa, tapi bangsernya yang semaput. Jadi yang pengamanannya itu termasuk dipakai saji. Ya. Dan insya Allah masih ada di Pak Misidi, Pak Misidi di Keromengan ini. Ya, Misidi masih Allah masih ada. Nah, ini yang ada di Kabupaten Malang. Kemudian kegiatan-kegiatan sudah sampai di tingkat provinsi. Hampir tiap bulan itu ada kegiatan rutin di provinsi. Dan satu saat ketika Gus Dur mau dilengserkan, 2 orang dari Kabupaten Malang ini dikirim ke Jember. Salah satunya saya sendiri dengan Pak yang kemarin difoto di grup itu, sekretaris Bulu Labang, Panjen, tapi saya Mas Hudi lah, Pak Musi, orangnya gemuk, sekretaris Takmir atau sekretaris MBC ke Panjen, itu dikirim ke Jember ke pondoknya Kiai Muzaki. Mungkin kota-kota juga ikut, ada yang ikut waktu itu. Itu kebetulan yang dari ketika fisik yang dari Situbondo tidak bisa ikut karena fisik itu harus melepas setelah zuhur 1 minggu sampai 10 hari. Namanya kulit saya ini sampai glodok ya kok. Kemudian dari Situbondo izin untuk tidak mengikuti itu karena baru kontak fisik yang ditembaki polisi saat itu ada kejadian di Situbondo, Bondowoso itu ya. Nah, itu Pakar Nusa itu. Kemudian Munas pertama, saya ikut Munas pertama itu di Genggong. Waktu itu peserta termasuk dari Malang harus jalan tanpa tanpa sandal, mulai Keraksan sampai Genggong. Berapa kilo itu? Siang hari gak boleh pakai, ya panas, tapi kuasa pangeran kok gak. Waktu itu yang datang Omai Rama yang ngasih salah satu tausiah Omai Rama, karena tingkat nasional Omai Rama ternyata dia datang dengan perguruan tongkat putih. Yang kiroah Joni Iskandar itu yang kiroah Joni Iskandar. Ya, pengemis cinta. Iya, Akbar Tanjung. Itu saya ada di sana. Itu termasuk Kiai Nurholis. Ketika saling kumpulkan, masing-masing daerah harus mengumpulkan jurus dohir, jurus batin. Ada dari Jombang seorang bunyai mengumpulkan 100 jurus. Subhanallah, seorang bunyai yang waktu itu lupa saya, pokoknya kiai khos kumpul semua, termasuk Gus Maksum. Kemudian ada dari mana waktu itu? Nah, saya di depan sama Kiai Dimyati, Joso Tebir, Joso Peterongan di depan sama Kiai Nurholis, Gus Maksum di depan. Di situ ada bambu sing gede di bambu apa jadi petung ya, petung, kemudian diikat, ada tampar sana. Kemudian itu ada Munas pertama ini, ada yang masing-masing untuk ditampilkan peperagaan. Di bawah itu yang namanya pisau itu ditanam apa itu danganane, tapi semuanya mengarah ke atas, dia lewat situ. Namanya Gus Maksum tahu kalau ini tidak murni Asmaul Husna atau sehingga ada semacam aliran hitam. Subhanallah, bambu yang sebesar itu tuh putus, tapi enggak cuma cuklek gini loh. Lah kuasane pangeran wong iku enggak langsung tutul lah, gantung di. Kemudian lari seperti bajing dan turunnya dari bambu yang tidak itu kepalanya dulu. Akhirnya sungkem ke Gus Maksum, sepertinya dikandani, ojo dicampuri ambil ilmu-ilmu hitam.
Nah, kalau yang dari Kiai Nur Khalis itu ya hayo ya itu yang dari Kiai Nur Khalis itu. Nah, inilah salah satu yang kemudian yang dari tuan rumah waktu season yang di Jember ketika mau ke Jakarta itu dikumpulkan Ki Muzaki gilirnya jam 10 malam. Apa Ki Muzaki kula mangke jam 12 malon lari-lari kayak kumpul di masjid. Setelah sampai di masjid itu di depan mihrab itu sudah penuh dengan air yang semuanya suruh minum. Nah, setelah itu kita kumpul di depan Sanawiyah. Jadi di Jember itu di pondoknya Ki Muzaki itu besar gitu. Di depan Sanawiyah itu sudah ada wajan besar penuh dengan minyak dan sudah dengan kompor dipanaskan. Semua yang dari masjid tangannya harus dimasukkan. Subhanallah. Saya itu nangis saya itu dilebokno ke ora apa-apa. Jadi semuanya harus diusapkan kepada itu sampai pagi. Ya repotnya menjelang subuh harus bersih-bersih mau sholat itu. Subhanallah. Jadi itu kegiatan-kegiatan para manusia saat itu ketika Gus Dur mau. Kemudian munas berikutnya itu di Pondok Gede IPSI di Jakarta. Kebetulan saya juga datang di sana. Subhanallah, kata lihat itu saya Gus Dur mau dijatuhkan dia sebelumnya itu. Kemudian ketemu Pak Hasyim Muzadi di sana. Malang mampir ke PBNU, ketemu Pak Hasyim Muzadi. Malang mampir ke PBNU. Rupanya mau disangoni. Sampai di sana, katanya Pak Abu Hasan, anunya Gus Dur yang mau menjatuhkan Gus Dur yang di Cipasung, Pak Abu Hasan itu datang dengan setruk dia, datang. Orang yang mau mengganggu, saya tahu sendiri orang yang pernah mau mengganggu Gus Dur, mau menjatuhkan Gus Dur melalui muktamar di Cipasung. Gus Dur tuh maunya tidak nyalonkan lagi karena ada muatan waktu itu ya Golkar kalau ya Pak Harto ya. Itu menampilkan Abu Hasan, Gus Dur tampil lagi. Itu saya di sana. Saat itu setiap kali ada muktamar, pengaman utama adalah Bakar Nusa. Di Jakarta itu, ini baju yang di sekian tahun yang lalu di Jakarta. Saya di depan sendiri, saya dengan Kiai Suarbila, Bakar Nusa yang kecil seperti ini mau dimotivasi, tapi di depan besar. Saya itu berani itu karena dimotivasi oleh Kiai. Aslinya saya itu kecil ya, tapi karena waktu itu memang masuk Bakar Nusa tidak harus postur tubuhnya campur, tidak. Kiai Mahfud yang ngarang apa itu salam itu orangnya kecil, kurang kecil dari saya, tapi dia kaya dari Pasuruan. Orang masih aktif nggak di sana itu di cabang Kiai Mahfud. Ya inilah, jadi kalau cerita tentang Bakar Nusa, subhanallah. Dan saya berdampingan dengan Aba Anis itu tidak ada capek Aba Anis ini. Tidak ada capek, termasuk uangnya nggak pernah capek. Dia berangkat semuanya dari sampai sekarang beliaunya ini masih semangat dengan Bakar Nusa. Saya sudah sampai di Cipasung di mana itu? Di Bandung, ya Bandung. Kemudian di Solo itu juga Bakar Nusa. Di Jakarta 2 kali. Jakarta mau tampil di Senayan itu dibawa ke dalamnya Pondok Asidikiyah yang meninggal Kiai Nur Iskandar. Karena waktu itu wakil gubernurnya Pak Sofi yang bawa sini, sekarang yang ikut garis lurus Pak Anam, ansornya Pak Anam Jawa Timur. Itu sama itu yang bawa Pak Anam, subhanallah. Waktu itu Pak Domo masih belum Islam. Nah, Pak Domo masuk Islam itu sama Evita Mala ketika datang lagi yang kedua di Genggong. Nah, inilah kalau kita cerita, ini ceritanya nggak urut tapi saya cuma semua tadi saya angen-angen akan saya urut per tahunnya. Waktu Monas pertama 91 saya sekarang sudah usia 60, kelahiran 60 berarti
60 ya? Iya. 61 nanti Februari baru 61. Mudah-mudahan saya sehat, panjang umur, berkatilah. Ya. Mungkin akan saya, itu ada anak buahnya Pak Anies di belakang itu. Nah. Inilah, untuk itu saya senang sekali tadi Pak Khotib sudah melanjutkan apa itu, seperti tadi ada apa itu, salam Pakar Nusa, ini ya seperti itu. Jadi ada filosofinya, ada artinya jadi masing-masing itu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan di situasi yang seperti ini kita tetap semangat, karena NU mulai dulu memang digudo ya, gak digudo gak semangat. Lek ono masalah, wah begitu seperti itu. Akhirnya saya tahu ketika di Banyuwangi kiai-kiai ini semuanya termasuk Kiai Zulkarnain. Kiai Zulkarnain itu mercon itu subhanallah, duduk di seberang kiai, duduk mercon ya. Jadi giris-giris. Di sini ada di Pakir ada desa Tambak Saat ya, jadi Sari itu ada namanya Kiai Faruqi, punya anak banyak Pak Samsul ya. Iya, saya pernah datang dengan pengurus cabang, dengan Kiai Faruqi dikasih peloran apa ya, minum. Setelah itu omong-omongan dijak keluar, di depan luar itu ada apa jambu atau apa, bawahnya itu batu itu besar-besar loh kayak. Pun sampean ningkluk, tuan temis situ, urat kondo tuh, ya Allah. Kemudian ada orang kota, nah ini namanya kalau nggak salah Pak Lukman waktu itu ke abah saya, dia itu diganggu dengan orang sebelah gara-gara sebelah ini ada reparasi radio, kemudian siang-siang dia nyetel kemudian sini itu terganggu karena ancaman gedek dijejek dengan sebelah ini, ngamuk ternyata podo wani ini, ternyata sing jejek sesuai gak wani ya. Akhirnya ke abah saya, oleh urusan ini nango nasih, waduh, saya ajak ke teman saya di Kiai Nur Hadi, sekarang masih ada di Pondok Telogowaru. Nah, sekarang dulu ikut kabupaten, sekarang ikut kota. Nah, itu cuma dikasih roti sama madu, cuma madu, terus mangan, disuruh mangan udah, terus sudah selama sekali, punah ngetena, terus ya nopo kulon iki lho kan mantan bangsul pun, loh, kulon iki dengan masalah kali tonggo kulon gitu, loh, saya sering percaya sampean, coba kan boding, jadi anggota dikandani apa men dikai iman. Insya Allah madu kali roti gitu. Justru ngono, wong biyen gak usah. Enggak. Tadi saya ngomong ke Nur Ismail itu teman-teman Pak Karno bangsur waktu itu dijahit semua, disiram benar. Sarati gak mangan gedang emas. Aku dikai kira mangan. Kemudian kalau ke Nur Hadi lek mangan gedang sret ojo ditugel. Gak jadi kok aneh-aneh ya. Itu mungkin dengan seperti ini kita ngerti nggak nang kiai sami'na wa ta'na. Sapa sing omongno wis gak usah di ono urutannya apa ora. Kalau guru jam itu telewong NU kan asline melok kiai ya sami'na wa ta'na, sing mungkin gak masuk Dek. Ya. Saya Ki Nur Khalis, gak saya sebutkan orangnya. Ketika di Jakarta katanya mau berangkat, saya sowan ke Ki Abdullah Menjadi Pak Toman, karena di sana mau ikut yang lewat apa itu, lewat tembok jalan, karena di sana tampil. Jadi saya itu tampil sepak bola di tingkat nasional di Senayan sebelum ke penjuru dimotivasi. Jadi yang nyoteng waktu itu dari luar negeri juga, dari sepak bola api di Senayan. Nah, saya pernah menjadi apa itu penjaga gawang dan itu juga demikian. Di sana itu cuma disuruh gak dikon apa-apa, pokok dikon kata Kiai Faruqi pokoknya mau bismillah yakin is gak apa-apa. Ini kadang-kadang kita tuh kurang yakin, ya kurang yakin, dongonya kok si ragu, pokoknya tirosi
kiai-kiai pokoknya yakin insya Allah bismillah. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama wa wasamin alaihim bisarallah. Insya Allah kalau kesan-kesan itu masih banyak sekali. Insya Allah suatu saat kita saling, nampaknya kok gak pantas le. Ini saya ngomong seperti ini, ayolah semangat gitu aja ya, semangat. Mudah-mudahan Pak Nusa terus berkembang karena ini meneruskan perjuangannya para sesepuh-sesepuh termasuk Gus Maksum ya, termasuk Gus Maksum. Itu saya lama di Gus Maksum itu berapa hari. Saya ini juri wasit provinsi. Waktu di mana tuh? Di Kediri. Saya masuk juri wasit. Saya pernah ditegur oleh hakim Pak Kuncoro waktu di Kediri. Coba datang ke sini ketika saya saya kan pakai tangan kiri saya. Kok dipanggil hakim? Bapak kidal ya? Enggak. Coba pakai tangan kanan. Saya itu kalau ngelepas sabung itu mesti saya pakai gitu, pakai tangan. Saya ditegur itu. Sehingga sekarang masih aturannya seperti apa saya kurang tahu karena ya, yang jelas saya sudah pernah menjadi pelatih, jadi juri wasit, termasuk mengembangkan itu. Dan ini bukan sombong, tapi motivasi aja. Terus Tapi saya senang ketika ada Pak Khotib ini, penggawainya wakil Pak Khotib. Hampir tiap hari tidak di rumah. Apalagi kalau ada dengan Abah Anis ini, susuli terus pokoknya enggak pernah ada di rumah. Enggak pernah di rumah. Yang terakhir mungkin saya ini ketika di mobil itu sendirian. Ketika itu dari Ki Anwar Nur, mbahnya Gus Farur Anwar Nur, itu disuruh ke dalam teman-teman masjid, kemudian dikasih minum, dikasih ijazah. Istilah Jibril di ngarepku, Mikail di kananku, Israil. Pokoknya nyebut nama malaikat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup bodeng gak mempan. Ngoten tok wis. Ya Allah jombe. Waktu kula ten gene kegiatan ten gene ada pelatihan pokoknya. Pelatihan sekolahan guru BP mboten salah ya. Di mikrolet itu kalau mlebu kemudian wong ngaten monggo minta ditoto-toto ngoten. Saya berjalan beberapa menit enten tiang kejang-kejang sikile. Kejang-kejang. Tapi aneh sing kejang sikile tapi sing digocek kok sikile wong. Terus saya sing temeriki nggih kok morot-morot. Tibake sing mriki tangane nyopet dek sebelah ngene iki. Lah sing mriki tiange bengong wong sing lara kene tapi sing digoyang kok aneh, subhanallah. Terus wah, iki gak kena iki aku. Terus akhirnya turun-turun belum sampai di Comboran turun mikrolet. Kemudian tidak lama lagi turun lagi. Terus orang-orang perempuan di sebelahnya ini, aduh loro kabeh aku. Terus saya kok ngomong begini. Ngerti ya, Mbak? Iku mang copet, Mbak. Ternyata orang laki-laki sing ganteng itu ngomong gini, Mas, hati-hati, ono sing kari ban. Loh. Tak kira sudah turun semuanya, tiba-tiba orang sebelah sana, Mas, hati-hati, ono sing kari sampean. Oh, lah iku mang pura-pura ngono. Sing enak ngomong, ono sing kari sampean. Loh. Waduh, iki terus ngotot berarti iki ya tunggale. Saya ingat Ki Anwar. Saya lepas kacamata saya. Waktu itu saya pakai kacamata ireng. Saya kan ganteng ya, tadi pakai saya pakai kacamata. Wah, subhanallah. Saya lepas kacamata saya ini orangnya itu sepertinya takut, padahal orangnya besar. Tidak lama, keri-keri turun. Monggo Mas, nggih, aku ngono. Ternyata pamit saya. Ya Allah. Ki Anwar itu juga begitu aja. Pokoknya yakin insya Allah. Pokoknya yakin insya Allah. Nah inilah masih banyak lagi apa yang banyak disampaikan. Kalau sekarang karena situasi seperti ini banyak-banyak membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insya Allah tidak ada sesuatu yang menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim.
ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu ijazah yang sudah mulai dari Kanjeng Nabi sampai kepada hari-hari seperti itu. Kemudian karena situasi ini monggo ngamalaken ya amanal khaifin amina mimman nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimman nakhaf, ya munajjil khaifin najjina mimman nakhaf. Kalau begini iki saking Ki Samsul Ma'arif, ini dari Ki Hamid Pasuruan. Dan jenengan mau serotip di burine enten niku. Saged sak gorenge mahfid diamalaken. Insyaallah paling aman sehat. Nggih. Kula cekap ngaten, mohon maaf mungkin saya ngomongnya juga tidak urut, tidak tertata. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang perlu kami sampaikan. Kemudian termasuk putri ini, ketika saya membawa anak putri dengan Gus Maksum, kalau nggak ada pelatih putri. Orang putri itu harus punya senjata, maksudnya bela diri. Jadi kalau di sana ada Gasmi itu salah satunya ya anak putri. Gus Maksum juga merawat orang putri. Murid saya yang putri saya wajibkan bisa bela diri. Apalagi saya saat itu banyak dijadikan dengan Gus Maksum. Untuk itu anak putri tetap menjaga akhlak dan kita bisa melakukan apa yang ada sesuai tuntunan pakar dosa. Matur nuwun ngapunten mboten ya mboten tertata dengan rapi Pak Khatib nggih. Nah, matur nuwun cuma saya ya nyambung apa yang telah kami lakukan dengan Abanis khususnya. Dan sekarang ada lagi Pak Ridwan yang sedang sakit. Itu juga pengembang ya. Mungkin kita tidak boleh sombong. Kiai Kholis ini ketika di Jakarta diginikan oleh salah satu teman. Narek kiai ini ngongkon tok dari gitu. Sing dikongkon sing ya seperti saya. Ada nyanyel tuh ngomong begitu. Kiai Kholis sambil langsung nangis ambil pisau. Kulo hasil nggih mular mboten hasil nggih mular. Saya juga nangis melihat. Jadi sombong itu tidak boleh sombong. Jadi seperti itulah. Jadi karena kita tuh membawa nama NU sehingga seperti ini seperti saya sampaikan tadi, pakar dosa, pakar NU dan bangsa. Jadi kita nggak sombong, iso ngilang tidak sombong. Tidak sombong. Untuk itu mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul-betul bagian daripada li'ilal kalimatillah, termasuk bagian ngurip-nguripna agamane Gusti Allah. Manturun ngapunten, masih banyak nanti ya kapan-kapan kita ketemu lagi. Mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.